Perkenalkan, saya Iva Avianti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Saya dari SMPN 1 Puri akan melaksanakan pendampingan PI 5, yaitu melaksanakan kegiatan pasca observasi Kuci. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam Bu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali hari ini. Bu Fia, ada apa ya kemarin kok mencari Bu Iva ya? Oh iya Bu Iva, mohon maaf. Ini saya mau mencari solusi ya. Iya. Perkiraan saya itu kapan hari itu galau karena gimana ya, di dalam kelas itu anak-anak itu loh, ada yang kurang aktif, ada yang aktif, tapi kalau yang udah aktif itu overnya itu terlalu, sehingga saya belum bisa mengkondisikan kelas. Masalahnya seperti itu Bu Fia? Iya. Iya, terus untuk Bu Fia rencananya bagaimana? Nah ini rencananya itu saya kan sudah mencari referensi yaitu di Google maupun di YouTube. Nah ini saya mau mencoba pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh gitu, Ya. bagus sekali Bu Fia, pembelajaran berdiferensiasi. Terus kalau seperti itu Bu Fia selanjutnya bagaimana Bu Fia? Nanti saya mau mengkomunikasikan kepada wali kelasnya. Terus dan saya juga ingin sekali untuk membuat post-test diagnostik. Nah, sesuai dengan minat belajar mereka kemungkinan, dan hasilnya nanti mungkin saya akan komunikasikan kembali kepada mereka semua dan terutama guru wali kelasnya. Dan mungkin saya juga akan mengajarkan sejawat ya, mungkin Bu Iva nanti bisa untuk memberikan masukan seperti itu Bu Iva. Untuk rekan sejawat. Iya. Berarti Bu Iva mau membantu Bu Fia dengan mengkondisikan teman-teman untuk membantu Bu Fia untuk selanjutnya. Iya, gitu. untuk mempraktekkan ini apakah sudah efektif atau belum gitu. Iya. Itu berarti rencananya Bu Fia ke depannya seperti itu. Iya, Bu. Oke Bu Fia, nanti saya akan bantu untuk mengkondisikan teman-teman biar membantu Bu Fia untuk pembelajarannya Bu Fia yang sampaikan gitu loh, biar menjadi kelas ini kondusif gitu ya, anak-anak bisa menerima pembelajarannya Bu Fia dengan menyenangkan, aman dan tertib. Apalagi kira-kira menurut Bu Fia? Ada satu Bu. Kelihatannya itu mungkin di sini saya akan belajar untuk disiplin positif Bu. Iya. Karena dengan adanya disiplin positif, saya memberikan instruksi mungkin ya untuk keyakinan kelas mereka, sehingga kita mendapatkan kesepakatan kelas. Mungkin dari situ bisa menjadi solusi tambahan. Apalagi ada salah satu anak yang aktif itu, sehingga dia belum tahu tupoksiknya ini baik atau buruk seperti itu. Bagus sekali rencananya Bu Fia itu. Kita akan mendukung rencananya Bu Fia untuk menerapkan disiplin positif sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Bagus sekali, kami akan mendukung untuk rencananya Bu Fia ke depannya lagi. Bagaimana Bu Fia, ada lagi yang mungkin itu saja Bu. Kalau mungkin nanti ada temuan baru, mungkin saya akan berkomunikasi dengan Bu Iva lagi untuk lebih lanjutnya seperti itu. Oke Bu Fia, untuk sementara sampai sudah cukup di sini dulu kita konsultasinya. Bu Fia, semoga rencana panjenengan itu bisa sukses, anak-anak bisa menerima pembelajaran Bu Fia dengan sangat menyenangkan. Amin, dan Bu Fia juga sukses selalu Bu Fia. Amin. Terima kasih untuk Bu Iva juga, mudah-mudahan sukses selalu dan terus bersemangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Guru hebat Indonesia maju. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Saatnya jam 2. Ya. Kelihatannya Bu Fia lebih awal ya, masuk di jam kedua ini. Ya, oke. Sudah tidak ada bunyi ya? Oke. Langsung saja Bu Fia mau tanya sama kalian. Waktu itu kita di pertemuan yang kedua kita sudah sampai apa? Ayo, ada yang masih ingat? Oh, mempelajari tajwid ya. Terus apa lagi? Masih ingat? Hafalan surat An-Nisa sama An-Nahl. Oke. Hari ini apakah sudah ada yang mau setor lagi untuk surat An-Nahl dan An-Nisa? Oh, ada. Ya, oke. Habis ini setoran hafalan surat An-Nisa dan An-Nahl. Dan tak lupa kita murojaah bersama-sama dulu ya. Oke. Sebentar. Oh, Bu Fia hampir lupa. Kesepakatan kelas kita pagi ini masih ingat ya untuk kesepakatan minggu yang lalu? Apa? Yang pertama? Saling menghargai pendapat teman. Oke, yang kedua? Memperhatikan guru saat menjelaskan. Oke. 3? Berbicara yang baik dan sopan. 4? Mengumpulkan tugas tepat waktu. 5? Mengerjakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. 6? Meminta izin saat ada kepentingan. 7? Mengucap salam atau masuk kelas. Ya, ini tambahan ya. Yang ke-8? Masuk kelas tepat waktu. Ya, masih di nomor 7. 8? Menjaga kebersihan. 9? Oke. Bu Fia berharap dari kesepakatan kelas ini tidak ada yang sampai melanggar ya. Dan sesuai dengan kesepakatan kelas ini kita harus komitmen ya sesuai dengan kesepakatan kita. Dan selanjutnya kita coba ini ya. Tujuan pembelajarannya masih ingat ya? Oke. Sebelum sampai tujuan pembelajaran, Bu Fia juga hampir lupa karena semakin semangatnya Bu Fia lupa menanyakan kabar kalian. Tadi sudah kalian jawab kabarnya dan sekarang siapakah yang tidak hadir? Java? Oh, maaf ya, karena suasananya hari ini sangat cerah, jadi suara sumbang kalian terlihat agak samar-samar di telinganya Bu Fia. Rafa, kenapa kah dia? Sakit. Oke, sakit. Sudah berapa hari sakitnya ini? Oh, 1 hari. Oke. Apakah sudah ada suratnya? Belum? Oh, ya, nanti bisa dikonfirmasi ke wali kelasnya masing-masing ya. Loh. Terus Bu Fia mau ajak kalian, ini pertanyaan pemantik waktu itu sudah kalian jawab. Selanjutnya kita murojaah ini ya.
Di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat 59, kita baca bersama-sama ya. Baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Masih ingat ya artinya apa ini? Siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Oke, Mbak Alta, coba. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih untung atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, masih ingat ya waktu itu sebagian dari teman kalian sudah mempresentasikan bahwasanya ulil amri adalah pemimpin ya, dimana kita sebagai umat muslim wajib untuk mentaati ulil amri atau pemimpin itu. Jika kita tidak mentaati, maka semuanya akan roboh seperti agama Islam ya. Agama Islam itu apa? Ibaratnya adalah tiang. Nah, kalau tidak ada tiang, rumah itu akan roboh seperti itu ya. Lanjut di surat An-Nahl sebentar. Nah, surat yang ke-16 ayat 64. Kita baca lagi. Murojaah lagi, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Ayo diulangi, mana yo? Lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun. Nah, siapa yang mau membaca? Oke, silakan Mbak. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Iya, masih ingat ya di dalam kandungan surat An-Nahl ini ya, sebagian dasar ya, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu, di mana kitab suci Al-Quran ya dan hadis itu adalah sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Nah, akhir-akhir ini kan banyak ya yang memperdebatkan ya antara yang boleh atau tidak boleh. Kita nggak usah memperdebatkan, tinggal pedomannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Ya, kita nggak usah ngotot-ngotot. Misalnya ada yang itu bilangnya nggak boleh, terus ada yang satunya itu boleh. Nggak usah ngotot-ngotot seperti itu. Tinggal dibuka aja. Ya, Al-Quran di situ ada nggak? Ada yang menganjurkan enggak, hadisnya sahih enggak, seperti itu ya. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Nah, selanjutnya kita buat tugas membuat peta konsep
Nah, masih bawah kah? Masih. Sudah mempersiapkan yang namanya HP? Lupa? Oh, ada? Oke, ya dibuka. Terus manilanya dibawa? Oke, kita lanjut untuk membuat peta konsep sesuai dengan gaya belajarnya waktu itu. Kita apa? Auditori, visual, global, sama kinestetik. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, kok ya. Ya. Ya boleh. Digitalnya boleh. Nanti jangan lupa dikasih animasi biar. Iya sudah Bu. ya. Tapi itu temanya bukan nggak ada itu kayak temanya grafis gitu Bu. Oh grafis, nggak apa-apa. Kayak ini. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Aku sampai Audi. Ya, nggak apa-apa. Ya. Aku yang itu ya Bu. Mesra. Oke, nggak apa-apa. Aku lagi yang ngajak kenal tuh. Itu ya. Kamu nggak ngajak ya berarti kamu lagi kita dua lagi ya. Sudah dikirim. Loh, sudah dikirim apa belum? Oh sudah, oke. Terus ini apa? Sudah dibagi siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi narasumber. Moderator itu yang memperkenalkan semuanya, mau ada jalan, presentasinya, terus ada umpan balik. Siapa yang jadi narasumber? Biasanya kalau narasumber itu berhubungan dengan public speakingnya sudah bagus. Nah, ya. Sudah dibagi tugasnya, sekarang dibagi dulu tugasnya. Halo, sudah selesai kah? Sudah. Kok gak dibuka? Digitalnya mana? Nggak bawa HP, nggak dikirim ke Bu Via. Sudah. Yang itu loh Bu, yang ada yang warna biru. Ya, oh yang warna biru awan. Oke. Terus sudah dibagi siapa moderatornya? Sudah. Siapa yang jadi narasumbernya? Narasumber itu yang dari gimana? Presentasi dong. Semua kayak. Oh semuanya, oke. Berarti public speakingnya sudah bagus ya. Terus ini semuanya bekerja sama? Oke. Terus ini, oh sama sini, oke. Sudah siap untuk presentasi? Selesai? Sudah siap untuk presentasi? Sudah dibagi tugasnya siapa yang menjadi moderator? Narasumbernya siapa? Yang berhubungan dengan public speaking loh ya, yang kemarin pilih auditori ya, berarti dia yang mempresentasikan mungkin ya, bisa dibantu dengan teman-teman yang ini mungkin ada umpan balik dari teman-temannya nanti. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Ghali dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Satria Alrifai Bahaki dari kelompok 2. Saya Mahathir Hidayat Putra dari kelompok 2. Saya Nanda Meita Putri dari kelompok 2. Saya Nabila Fikarimatul Ilmi dari kelompok 2. Saya Putri Awalia dari kelompok 2. Saya Valencia Fedina Prawesti dari kelompok 2. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu tajwid. Tajwid adalah tata cara membaca Al-Quran beserta hukum menggunakan huruf hijaiyah. Dan ada hukum lam ta'rif. Lam ta'rif dibagi menjadi 2, yaitu idhar
Qamariyah dan idgham Syamsiyah. Idhar Qamariyah adalah bacaan idhar Qamariyah ialah apabila dalam alif bertemu salah satu huruf 14. Hurufnya yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, jim, ha, fa, ghain, qaf, ya, mim, ha. Dan cara membaca adalah harus terang. Bunyi lamnya tetap terbaca. Contoh, al-amri, alif lam bertemu alif. Al-kitabah, alif lam bertemu kaf. Di sini ada idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah ialah apabila ada lam ta'rif bertemu salah satu huruf 14 yaitu do, sa, sin, ro, ta, dot, dal, nun, dal, shin, dot, za, shin, lam. Cara membaca bunyi lam tidak terbaca karena masuk ditajwidkan pada huruf berikutnya. Contoh, illa litubayina, lam alif bertemu dengan lam. Lahumul ladhi, alif lam bertemu dengan lam. Dan di sini kami akan menjelaskan digital. Hukum bacaan lam ta'rif ada dua, idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Idhar qamariyah nama lain alif lam qamariyah, al qamariyah artinya terang atau rembulan. Idgham syamsiyah nama lain alif lam syamsiyah, al syamsiyah artinya masukkan atau matahari. Contoh idhar qamariyah. 1. Al-akhir, alif lam bertemu alif. 2. Amri, alif lam bertemu alif. 3. Al-kitabah, alif lam bertemu kaf. Contoh idgham syamsiyah. 1. War rasul, alif lam bertemu dengan ro. 2. Ilallah, alif lam bertemu dengan lam. 3. Illa litubayyina, alif lam bertemu dengan lam. 4. Ar-rasul, alif lam bertemu dengan ro. 5. Al-ladhi, alif lam bertemu dengan lam. Huruf idhar qamariyah ada 14. Ada alif, ba, ghain, ya, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, kaf, mim, ha. Huruf dari idgham syamsiyah ada 14. Ada ta, sa, dal, ro, za, sa, shin, sod, zot, to, zo, kaf, lam, nun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan mungkin ada yang ditanyakan. Siapa mau bertanya? Silakan. Gimana cara baca idgham syamsiyah? Cara membacanya, bunyi lamnya tidak terbaca karena masuk atau ditasydidkan pada huruf berikutnya. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, boleh biar bertanya. Boleh. Ciri-cirinya bagaimanakah antara perbedaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah? Perbedaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah adalah idhar qamariyah dibaca jelas. Iya kan?
Sedangkan idgham syamsiah, aduh, bunyi lamnya tidak terbaca karena masuk atau ditajwidkan pada huruf berikutnya. Ya, boleh. Ada alasan yang lain enggak? Cirinya apa? Cirinya apa? Ayo. Nah, silakan. Kan harus dikeraskan suaranya. Idgham syamsiah di sini lamnya ada tasdidnya dan kalau yang izhar qamariyah disukun. Oke. Betul nggak teman-teman? Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sama kelompok ini tadi ya. Apakah semuanya bekerja sama? Ya, Apakah ada yang tidak kompak? Tidak masuk. Hah? Tidak masuk. Ada yang Oh, tidak masuk. Karena apa? oh sakit. Berarti ini kelompoknya seharusnya ada satu lagi. Oh, tapi dia bekerja sama enggak? Oh, bagian menempel. Ini apa semuanya bekerja sama ya untuk mendesain sama apa itu namanya memberikan contoh atau dari narasinya atau apapun ini ya. Prosesnya apakah ada kericuhan mungkin perdebatan atau bagaimana? Atau semuanya kompak? Oh, kompak semuanya. Berarti sudah paham ya mengenai tajwid hukum lam tarif ini ya. Oh iya, Bu Fia di sini satu lagi mau tanya. Sudah pahamkah praktek idgham samsiah dan idhar qamariyah untuk pelafalan membaca Al-Qur'annya? Sudah? Sudah. Kalau kalian berani untuk menjelaskan tajwid tentang lam ta'rif berarti kalian sudah paham. Coba Bu Fia tes ya. Satu di antara kalian semuanya ini baca yang kalian hafalkan surat di antara An-Nahl dan An-Nisa. Satu saja. Pilih salah satu. Lafalkan. Masih ingat kan? Ya. Siapa yang berani? Ya. Ayo. Saya lupa. Ayo. Mungkin ditengok sebentar. Ditengok sebentar. Tengok sebentar. Kamu yang hafal sembarang. Silakan. Masa sudah lupa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, dimanakah tempatnya hukum bacaan idhar qamariyah dan apakah ada idgham samsiah di situ? Di bacaannya dicari di situ. Bacaannya kamu tadi di surat An-Nahl, mana tempatnya? Ada idhar qamariyah yang berbunyi al-kitabah, lam ta'rif bertemu kaf. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Sudah, terima kasih. Bisa kembali ke tempatnya masing. Yang Al-Quran sudah siap siapa? Al-Quran? Bisa? Gak apa-apa? Belum selesai PPT-nya? Digitalnya belum? Gak apa-apa udah. Yang penting satu. Biar gak apa-apa Bu ya, satu lagi. Sudah? Digitalnya sudah? Su dulu. Mau yang siapa yang tampil? Itu digital? Loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang bertema ilmu Al-Quran. Sebelum itu mari kita berkenalan. Nama saya Udina Putri Hanusah. Nama saya Aisyah Eryuarini Prawesti. Nama saya Afifah Kanita Rasyadi. Nama saya Sabrina Putri Khofifah. Nama saya Akaila dari Layana Kita. Nama saya Arfa Firdaus Mahawira. Nama saya Arfian Syamah Saputra. Jadi apa itu hadis? Kalau ada yang bisa jawab saya kasih 2.000. Ayo. Zalfa apa? Ayo telat. Kok. Betul. Dorong. Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Benar. Ya. Lalu saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah suatu hasil hadis berdasarkan pendengaran atau penglihatan yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2 atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Di sini saya akan menjelaskan fungsi hadis. Fungsi hadis terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bayan at-takrir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Dalam hal ini sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud terkait perintah berwudu. Hadis tersebut mentakrir atau memperjelas isi dari surah Al-Maidah ayat 6. Apa itu bayan al-tafsir? Yang bisa jawab tak kasih 2.000 lagi. Ayo. Bayan at-tafsir. Boleh lihat dulu. Apa? Iya bisa. Perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, apa tadi? Salah. Hadis yang menjelaskan dan merincikan ayat yang masih mutlak. Bener tak? Ganti soal ya. Enak. Lihat buku. Bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tasbih, sama bayan an-nasakh. Betul. Lanjutkan. Sopo? Hagi apa? Ulang penjelasan. Bayan al-tasfir, fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah sebagai bayan al-tafsir, memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Sekarang nomor 3, bayan al-tasri. Hadis berfungsi sebagai bayan al-tasri adalah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Dan poin yang keempat adalah bayan an-nasakh. Fungsi terakhir hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan an-nasakh, adalah membatalkan ketentuan dahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Sekarang ada pertanyaan? Kak, udah. Apa yang dimaksud bayan al-tasri? Bayan al-tasri. Dijawab dulu ya. Bayan al-tasri adalah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran.
Dalam ayo. Syarat. Satu, diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak. Dua, menurut kebiasaan tidak mungkin mereka bersekongkol untuk berdusta. Tiga, jumlah yang banyak ini berada pada semua tingkatan sanad. Empat, sandaran hadis menggunakan panca indera, bukan dengan sesuatu yang dipikirkan. Sudah? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman-teman tadi yang tanya, Bu Fia sekarang yang mau tanya, boleh nggak? Oh ya, digital. Tapi ini tadi ya, Bu Fia maklumi, digitalnya sudah masuk di situ, nggak apa-apa. Untuk mempersingkat waktunya ya, nggak boleh ada kecemburuan dari kelompok yang lain ya. Ini tadi prosesnya kalian semuanya kerja semua nggak? Kerja. Pertanyaan Bu Fia tentang ilmu hadis, kalian sudah paham apa belum? Lumayan. Bu Fia mau tanya, apa sih itu perawi? Nah, ada nggak? Ayo kamu, aku dong. Narik ya, Mas. Sebelumnya belum presentasi aja. Perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Bisa diulangi lagi, teman-temannya nggak mau. Apa sih perawi? Perawi hadis adalah orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Benar sekali. Terima kasih ya. Nah, satu lagi. Bu Fia mau tanya. Dari semua Al-Quran dan hadis ya, apa sih manfaatnya untuk umat Islam itu apa? Ya, baca. Mana? Untuk menjadi manfaat. Dari tadi kan kalian sudah memberikan presentasi itu apa sih ilmu Al-Quran, apa sih ilmu hadis, apa sih fungsinya atau manfaatnya untuk umat Islam? Manfaat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Berikut manfaat dari berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. 1. Mendapat nasihat, petunjuk, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. 2. Terhindar dari kesesatan, baik dunia maupun akhirat. C. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Luar biasa untuk kelompok 4. Tepuk tangan semuanya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke anak-anak, kita lanjut untuk refleksi ya. Kita pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya kita refleksikan bersama-sama dan Bu Fia memberikan apresiasi pada kalian. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 kalian memberikan presentasi yang luar biasa hasilnya, dan Bu Fia berharap semuanya sudah paham itu apa sih ilmu tajwid, apa sih ilmu Al-Quran, itu apa sih ilmu hadis, dan kalian bisa untuk mempraktekkan di bacaan Al-Quran maupun pedoman hidup, terutama di dalam Al-Quran maupun hadis, meskipun hanya beberapa yang kalian pahami. Nah, di sini ayo kita bersama-sama untuk
refleksikan bersama-sama ya. Salah satu saja mungkin bisa angkat tangan ya. Respon kalian bagaimana? Saya besarkan dulu. Oke. Nah, sebelum kita jawab refleksi kita bersama-sama, ayo kita berdiri semuanya. Nah, oke. Kita itu ya, ice breaking sebentar ya. Oke. Bisa enggak keluar dari ini? Apa itu meja kalian? Bisa nggak? Bisa nggak? Nah, dari tadi kita kan sudah tegang ya. Ada yang refleksi presentasi. Mohon maaf ya Bu Fia belepotan, nervous ini. Dari tadi kan kalian sudah mempresentasikan ya, mulai dari awal sampai terakhir ada umpan balik dan lain sebagainya. Tentunya kita sudah tegang, namanya tangan sudah mungkin capek, mungkin mulut juga sempat kedutan atau gimana ya. Kita bisa ya bersama-sama ya untuk bersolawat ya. Solawatnya tibil kulub ada yang hafal nggak? Tibil kulub ada yang hafal nggak? Ada yang bisa nggak? Ada? Angkat tangan. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa ya kita baris dulu. Ayo. Nah, baris. Oke, baris. Harus rapi. Ya. Loh. Kok enggak mau nih? Bareng-bareng ya. Allahumma sholli wa sallam sayyidina Muhammadin tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bu. Anak-anak, kita lanjut untuk refleksi kita bersama-sama dari pertemuan hari ini dan pertemuan minggu lalu. Tentunya kalian sudah mengumpulkan ya apa itu pelajaran kita tentang Al-Quran, apa sih itu
namanya ilmu hadis, apalagi yang namanya tajwid. Makanan apa ya kira-kira? Pastinya kalian tentunya ada yang nggak paham. Sekarang mungkin ada yang agak sedikit paham atau sudah paham dan mau mempraktekkan seperti itu ya. Coba kita refleksi bersama-sama ya. Di sini ada 4 ya. Mungkin ada yang berkenan untuk maju ke depan, kita refleksi bersama-sama. Atau kalian sebentar untuk ini ya, merenungkan apa sih jawabannya nomor 1, 2, 3, dan 4. Tentunya tadi kita habis ice breaking, sudah mulai fresh nggak? Sudah? Oke. Mungkin ada yang pijatannya tadi agak geli-geli gitu ya. Iya. Oke? Sudah? Sudah? Cukup? Ada yang bisa memberikan jawabannya maju ke depan? Oke, boleh. Boleh. Yang nomor 1 siapa? Angkat tangan dulu. Yang mau sana depan dia maju dong. Langsung aja. Boleh, ayo. Maju juga. Oke. Ayo, batikan. Sufyan enggak apa. Boleh. Aisyah. Ini kurang 2 loh, cowok. Loh, nggak boleh kalah sama yang boleh. Ayo, cewek semua nggak apa-apa, Miss. Oke, anak-anak kita refleksikan bersama-sama ya. Nomor 1 sudah ada yang siap, bisa urut nggak? Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4. Oke. Nomor 1 coba dibaca soalnya. Apa kesan kalian tentang materi ini? Kesan saya senang karena saya mendapatkan ilmu yang lebih baik daripada sebelumnya dan saya memahami tentang ilmu tajwid beserta ilmu hadis. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk teman kalian, Audi. Iya. Yang kedua, silakan Mbak Firgi. Kedua, materi apa yang sudah kalian pahami? Saya sudah memahami materi tentang ilmu tajwid. Sudah. Tajwid saja kan? Iya. Tentang sama hadis ya? Tentang bacaan-bacaan idgham qamariyah dan idgham syamsiyah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga. Oke. Bagaimana yang belum kalian pahami? Beberapa tajwid yang lebih mendalam atau Al-Quran atau hadis yang lebih mendalam. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan juga. Ya. Masihkah ada kesulitan dalam membaca Al-Quran? Dari saya pastinya masih ada karena beberapa ada tajwid yang mungkin lupa dan juga bacaan-bacaannya yang mungkin kurang dipelajari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya. Silakan bisa duduk. Anak-anak ya. Bisa dipahami ya kesannya tadi dari beberapa teman kalian, ada yang merasa senang, yang tadinya nggak paham jadi paham, bisa senang berkolaborasi dengan teman-temannya dan apa ya, menyamakan persepsi. Mungkin ada salah satu teman kalian yang mungkin berbeda pendapat, itu wajar ya. Mungkin ada yang seharusnya gini gitu ya. Nah, anak-anak di sini Bu Fia mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang luar biasa untuk kelas 7G. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan untuk hari ini Bu Fia ingin sekali mendengarkan closing statement-nya dari teman kalian berkenan untuk maju ke depan. Nah, Bu Fia kangen itu yang biasanya, dia tidak masuk ya? Adakah salah satunya yang mau berkenan ke depan? Nah, oke, silakan. Ayo, oke, silakan ke depan. Ya, untuk hari ini temanya adalah kata-kata hari ini.
Apa Bu? Kan. Apa ya? 1, 2, 3. Apa Bu? Ikut terus. Apa Bu? Jangan juga marah. Boleh. Boleh. Up to you, terserah kamu. Ayo. 3, 2, 1. Aduh. Apa Bu? Ganti Bu, ganti. Oke, singkat saja. Raihlah prestasi, jangan raih dia yang tidak pasti. Paham? Oh, terima kasih ya. Memang berat ya kalau tidak pasti itu ya. Nah, kalau di sini kalau sudah remaja itu berhubungan dengan cinta, bertepuk sebelah tangan. Ya Allah. Tadi Bu Fia tersentuh loh ya. Saya berharap tadi itu berhubungan dengan ini, agama. Ternyata ini tadi berhubungan dengan patah hati, cinta. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham? I love you too juga. Bye-bye. Pakaian kotor dicuci dia di bawah terik matahari. Terima kasih Bu Fia atas materi hari ini. Terima kasih kembali. Apa namanya? Aisyah. Ulangi Bu, yang tadi dihapus saja Bu. Iya. Anak-anak ini ada yang mau kasih bantuan ke Bu Fia ini ya. Kira-kira apa ya? Pakaian kotor dicuci nih ya di bawah terik matahari. Terima kasih Bu Fia atas materi hari ini. Terima kasih kembali. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Bisa kembali ke tempatnya ya. Ini tadi Bu Fia sempat itu ya, mau jawab apa ya kira-kira ya. Nah, kira-kira hari ini mungkin kita agak gimana ya? Tegang sih, ya. Bu Fia mau kasih pantun juga sih. Bapak Gubernur datang belusukan. Bawa baju, simpan di lemari. Hanya itu yang bisa Bu Fia sampaikan, karena Bu Fia pun telah lelah berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, sudah. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Fia setelah panjenengan melaksanakan rencana panjenengan yang pembelajaran diferensiasi tadi dan disiplin positif tadi Bu Fia? Oh iya, terima kasih Bu Ipa atas kesempatannya. Saya setelah praktek langsung ya, kapan hari saya sendiri ingin cari solusi bagaimana untuk menangani anak tipe yang aktif sama kurang aktif. Nah, di kelas saya yang sudah saya praktekkan tadi, alhamdulillah berjalan dengan kondusif dan lancar, di mana yang saya praktekkan diantaranya ada berdiferensiasi. Pembelajaran itu sangat-sangat
membantu saya untuk menemukan gaya belajar mereka. Ternyata tidak sama semua itu anak-anak yang saya mau terus tujuan itu bisa tercapai. Ternyata belum tentu. Ketika sudah di pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan anak-anak itu gaya belajarnya sesuai dengan post-test yang saya sebarkan, yaitu post-test diagnostik sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Mulai dari auditori, visual, kinestetik, dan salah satunya ada global. Apalagi yang saya tertarik dengan ini kelompok global. Kelompok global ini mereka itu bisa bekerja sama, yang ada di mana di situ dia bisa nyaman dengan teman yang kinestetik juga bisa kerjasama, terus teman ini auditori juga bisa membaur juga, auditori juga bisa, mereka bisa kerjasama dengan kompak sesuai dengan keahliannya mereka seperti itu. Terus yang saya itu terenyuh juga ketika mereka tahu di awal sudah saya tempatkan di mana disiplin positif sesuai dengan keyakinan kelas, terus sesuai dengan kesepakatan bersama, mereka timbul kesadaran. Oh iya, membuang sampah seharusnya di mana? Nah, seperti itu. Saya terenyuh yang tadinya itu di mana-mana itu berantakan, yang namanya habis entah itu menggambar atau tempel menempel, namanya secari kertas itu di mana-mana. Ternyata mereka timbul jiwa kesadaran di situ, Bu. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Bagus sekali Bu Fia, apa yang jenengan terapkan ke anak-anak terutama untuk disiplin positif ya Bu Fia. Kita harus yang pertama itu kita menyampaikan anak-anak itu di disiplin positif dulu. Kita biasakan, mengadakan pembiasaannya itu. Terkadang anak memang membuang sampah itu setelah makan atau setelah membuka penghapus itu Bu Fia. Kebanyakan itu memang membuka penghapus yang baru, ya itu plastiknya angger gitu loh, asal saja ditaruh. Biasanya anak seperti itu. Kalau panjenengan sudah menerapkan disiplin positif di kelas, itu sangat bagus sekali Bu Fia. Terus untuk tindak lanjutnya lagi Bu Fia, bagaimana Bu Fia? Iya, untuk tindak lanjut ini saya mau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mungkin pasti ada plus minusnya. Saya sebagai pendidik itu mungkin dari evaluasi saya belum tentu baik dari evaluasi penerapan saya di dalam kelas. Mungkin saya butuh saran dan komentar yang pedas untuk saya sebagai pendidik itu biar nanti kedepannya lebih baik lagi ya sebelum-sebelumnya. Baik Bu Fia, kira-kira panjenengan untuk berkolaborasi dengan teman-teman apa perlu bantuan saya untuk mengkoordinir teman? Tentu saja Bu, saya di sini sebagai pendidik sangat berterima kasih kalau panjenengan bisa membantu saya. Bu Fia, saya akan usahakan untuk mencarikan waktu yang tepat. Dan kira-kira apakah Bu Fia itu sudah punya angan-angan untuk waktu yang tepat hari apa? Di sini saya punya angan-angan bagaimana kalau hari Jumat Ibu. Hari Jumat jam berapa kira-kira Bu Fia? Mungkin setelah istirahat itu kan waktu-waktu di mana kita habis istirahat dari kelas, terus istirahat kan kita kalau di kantor biasanya kan berbincang-bincang. Setelah berbincang-bincang mungkin kita bisa bermusyawarah atau rapat kecil-kecilan Bu. Untuk diskusi. Nanti hari Jumat ya Bu Fia. Saya akan mengkoordinasi teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Bu Fia, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan ke saya? Kalau untuk yang lain insya Allah belum dulu Bu. Mungkin nanti ketika sudah ada praktek tindak lanjut mungkin saya mau sharing lagi sama Bu. Siap Bu Fia, saya menerima sharing panjenengan dan saya akan siap waktu dan dimanapun Bu Fia. Bagaimana Bu Fia, sudah cukup? Ya, terima kasih Bu, sudah cukup. Ya, kalau gitu saya akan melanjutkan kegiatan saya mengisi kelas Bu Fia ya. Sukses selalu buat Bu Fia. Silakan menerapkan atau melanjutkan disiplin positif panjenengan dan pembelajaran anak-anak yang bermacam-macam tadi, yang diferensiasi yang diterapkan benar-benar di kelas. Namanya anak-anak itu kan juga bermacam-macam. Cara belajarnya mereka.
Saya dukung sekali dengan ide-ide Bu Fia yang tadi. Saya akan melanjutkan ke kelas Bu Fia ya. Terima kasih. Sukses selalu buat Bu Fia. Sukses selalu untuk Bu Iva. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.